Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina qurratu Muhammadin wa ala alihi wa bi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Terakhir masih di masalah alfaz, lafaz-lafaz yang dirubah maknanya dari mana sesungguhnya dikenal di masa awal Islam dan masa sahabat. Kita sudah membahas 3 lafaz. Ini lafaz yang keempat, masalah zikir wa tadzkir. Lafaz yang dirubah maknanya itu lafaz ilmu, lafaz tauhid, sama lafaz fikih. Lafaz fikih dulu padahal maknanya lebih dominan kepada ilmu hati, walaupun ada ilmu tauhid dan ilmu fikih. Tapi lafaz fikih itu sendiri itu ilmu hukum Islam, ilmu iman dan ilmu Islam. Tapi lebih kepada ilmu ihsan sebetulnya awal di sahabat. Sehingga bergeser makna fikih itu seolah hanya membahas zahir saja atau hukum Islam saja. Fikih itu hanya membahas hukum yang 5 itu seolah. Ilmu yang dulu ilmu itu maknanya adalah al-ilm billah, ilmu tentang kepada Allah, ilmu tentang Allah. Bergeser pada ilmu itu cuma sekedar debat, pintar-pintaran. Orang yang pandai berdebat, maka itulah dia orang yang berilmu. Tauhid dulu asalnya adalah sifat yang menancap pada hati tentang mentauhidkan Allah. Segala sesuatu hakikatnya dari Allah. Sehingga bergeser makna tauhid itu menjadi ilmu kalam. Ya, ilmu tentang kalam perdebatan. Nah sekarang az-zikir wa tadzkir, lafaz yang keempat yang disimpangkan maknanya al-lafzu rabi' az-zikru wa tadzkiru. Lafaz yang keempat adalah lafaz zikir dan tadzkir. Ya. Lafaz zikir dan tadzkir. Yaitu zikir itu peringatan, tadzkir itu memberi peringatan. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah telah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan olehmu ya Muhammad, karena sesungguhnya az-zikra, peringatan itu bisa bermanfaat bagi orang yang beriman. Ya, peringatan itu bisa bermanfaat bagi orang yang beriman. Ya gampangannya obat itu kalau kita sudah ada yakin sama dokternya, sama resepnya, bagaimana bisa kita ngambil manfaat? Orang yang beriman masa bisa ngambil manfaat dari peringatan Quran? Iman saja tidak. Ya. Yang udah Allah kuatkan iman kita, amin ya rabbal alamin. Sehingga zikro tadi, peringatan itu betul-betul bermanfaat bagi kita. Apalagi faedah zikro, az-zikro, faedah zikro tambah zikro itu maknanya adalah tadzakur. Zikir binafsi, zikir ghairi. Zikir nafsi, zikir ghairi. Jadi zikro itu maknanya adalah proses tadzakur. Proses mengingat kembali atau mengingat-ingat pada diri sendiri atau mengingatkan orang lain, itu zikr. Ya, itu makna daripada zikr. Ini tadzakur atau zikir binafsi atau zikir ghairi. Sedangkan tadzkir, peringatan itu terjadi setelah lupa, kan gitu. Pada nisyan. Zikir tarotan, atau setelah dia ingat pun diingatkan kembali. Tadzkir, peringatan itu datang setelah dia lupa atau setelah dia meskipun ingat, supaya diperkuat lagi ingatannya. Maka atau kadang zikir itu mirip maknanya dengan hifz, penghafalan. Ya. Hanya saja perbedaannya adalah itu berdasarkan apa? Hadirnya hati dan lisan. Perbedaan daripada antara keduanya, antara zikir dengan hifz. Hifz itu lebih kepada hati, zikir itu lebih dominan pada lisan. Ada boleh mengatakan zikir itu ada 2, ada zikir bil qalbi, ada zikir bil lisan. Ingatan dengan pikiran atau hati, dan ada mengingat-ingat dengan lisan. Kemudian Mungkin warada fi sana'i ala majalis zikri, dan
Sungguh telah datang fitnai tentang sanjungan atas majelis-majelis zikir, majelis-majelis untuk peringatan. Apa akhbarun, datang apa beberapa kabar, apa khobar, hadis yang kathiratun yang banyak. Kaqauli SAW, seperti sabda beliau SAW, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian marartum melewat bi riyadil jannah, melewati dengan kebun atau taman surga, farta'u maka irta'u, mampirlah. Soalnya irta'u itu makna aslinya, kalau hewan gembalaan itu ada lihat rumput yang subur, itu irta'u, mereka digembalakan, tenang mereka di situ menggembala. Itu makna irta'u asalnya itu begitu. Irta'u ya ini mampir, nikmatono, nikmatilah di majlis. Itu makna irta'u. Waqila wa mariyadul jannah. Lalu ditanya lagi Rasulullah, apa itu kebun surga ya Rasul? Qala majalisud dzikri, majelis-majelis zikir. Nah, ini majelis-majelis tempat peringatan. Jangan terlalu GR. Majelis zikir itu bukan sekedar zikir la ilaha illallah. Zikir yang di situ yang maksud oleh para tabi'in, kata para tabi'in, zikir itu majlisul halal wal haram, majelis di mana di situ dipelajari mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena ada orang yang tertipu dengan majelis zikir seolah ini majelis zikir. Zikir saja walaupun tidak ngerti apa-apa, seolah sudah masuk di situ. Zikir yang utama, majelis zikir yang utama adalah majelis ilmu. Itu yang dimaksud. Majelis ilmu. Walaupun tidak menafikan majelis-majelis baik yang lain. Tapi utamanya ilmu kan. Zikir. Zikir sendiri butuh ilmu. Fa'lam annahu la ilaha. Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah itu butuh ilmu, butuh ilmu. La ilaha illallah saja itu butuh ilmu. Ya kan? Tapi kan orang lebih ramai majelis zikir yang itu. Manakipan, mauludan dan muludan ya. Mauludan sama mulutan itu lebih ramai. Gitu. Ya, Jehosa. Saya nggak katakan itu jelek, tidak. Tapi kan memang fenomenanya kan gitu. Peminatnya lebih banyak. Coba ngaji. Ya, malas. Padahal itu kuncinya. Nah, orang bisa zikir betul. Maulid itu loh, kalau nggak didasari ilmu. Sing di maulid itu sopo, gitu. Kenal dah kamu sama Rasul. Ya walaupun tidak lepas dari namanya sholawat, tetap dipahalai, tetap diganjar namanya sholawat. Kita tidak menafikan itu. Tapi kan ada tingkatan yang lebih tinggi kan gitu. Ibaratnya orang ibarat dunia, kita beli HP, saya sering mengumpamakan gitu. Minta yang bagus ya gitu. Giliran urusan akhirat, tak welase, tak ono. Gitu. Iya karena sesuatu tujuan makin tinggi itu kan makin sulit dicapai. Orang kan nggak mau malas. Ini aja lah gampang. Kenapa? Karena manusia itu nggak mau mikir. Nah ngaji itu harus pikir. Ngaji tenganan lah ya. Itu ngaji sekedar ngaji lah ya. Ngaji tenganan harus ngesai, harus mikir. Si ngajar yuk mikir iki marjak domire nanti terus bahas. Dan gitu artinya kemana ini. Yang ngajar juga harus mikir, yang belajar juga harus mikir. Nah kalau zikir kalau kayak muludan kan nggak usah mikir, pokoknya melok norok buntai jadi kan gitu. Ya, nah, sudah gitu ada muludan dan mulutan. Nah itu kan peminatnya lebih banyak. Biasanya majelis ilmu mulutannya ada sepiat. Itu juga termasuk mempengaruhi. Tapi memang di mana-mana gitu. Tapi saya balik logikanya. Beruntunglah kita makin sedikit. Kan gitu. Karena ibaratnya orang kalau bagiannya besar, kalau yang ikut sedikit kan dapat bagiannya masing-masing banyak. Coba yang ikut banyak kan jadi sedikit-sedikit banyak. Jadi tidak merutum bila tujana pola apa yang tahu ya majelis zikir apa itu tujana majelis zikir. Dalam sebagian riwayat al-masajid. Apa itu riyadul jannah? Masjid-masjid. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tabrani dari Mujahid, apa itu Rasulullah riyadul jannah? Qala majalisul ilmi. Ini bukan bertentangan dengan itu, tapi penafsiran. Karena Yahya bin Ma'in dan beberapa tabi'in mengatakan ketika ditanya, ya Yahya, Imam Yahya, apa itu majelis zikir? Qala majalisul halal wal haram.
Bukan zikir yang kita pahami, zikir sekedar ucapan la ilaha illallah. Majazul halal wal haram. Maka dikata ibadah afdal ibadat umat itu al ilmu. Ya. Wala ahada afdal akan afdal kita Al-Quran. Ya so apakah ilmu itu lebih afdal daripada tilawatul Quran? Maka kata siapa? Kata sahabat tanya ke Rasulullah, dibalik sama Rasul tanyanya. Wahal yufhamul Quran illa bil ilm. Bukankah Quran itu baru bisa dipahami kalau dengan ilmu? Ya kan? Nggak bisa dipahami kecuali dengan ilmu. Kemudian kalau majelis zikir faqdu waru bizikrillah. Mazakiru anfusakum. Mana riyadul jannah itu dalam riwayat yang lain? Mana riyadul jannah itu ya Rasul? Kalau majelis zikri, majelis zikir, maka ughdu waruhu, pergilah kamu pagi-pagi dan sore-sore pada zikrullah. Zakiru anfusakum, ingatkanlah dengan itu diri kalian. Maka dari sini ada penafsiran tarotan, kadang-kadang ditafsirkan dengan wa mariyana dan dua jangan kola hilakuz zikri, hilak halakoh lingkaran-lingkaran yang di situ untuk zikir mengingat Allah. Karena zikir kan artinya mengingat, bukan sekedar menyebut. Mengingat, menyebut itu menolong untuk mengingat Allah. Allah menyebut itu menolong untuk mengingat, bukan sekedar menyebut. Maka ada yang menafsirkan riyadul jannah itu dengan hilakuz zikri, halakoh zikir. Ada yang menafsirkan dengan majalisul zikri. Ada yang menafsirkan majalisul ilmi atau hilakul ilmi. Ada yang menafsirkan masjid. Itu dari beberapa riwayat ya, beberapa riwayat. Maka tidak ada halangan untuk bahwa yang dimaksud riyadul jannah itu adalah kesemuanya itu tadi. Ya majlis zikir, ya majlis ilmu, ya masjid. Ada Rasulullah menjawab dengan jawaban berbeda karena yang mungkin bisa jadi kata beliau yang menanya itu juga berbeda sehingga beliau menjawab sesuai dengan pertanyaan. Karena kan jawaban yang berbeda itu di riwayat yang berbeda-beda dari riwayat Rasulullah, semua itu ada di hadis. Kemudian bahkan diriwayatkan oleh Imam Khatib Baghdadi dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud merofakkan ini kepada Rasulullah. Dia bukan murni perkataan dia. Abdullah Mas'ud mengatakan, idza maratum biladil jannah fartau. Kalau kamu lewat ke kebun surga maka mampirlah. Gampangnya gitu kan terjemahannya, mampirlah. Amma ini la'ani hilakul qasas. Adapun saya, kata Abdullah Mas'ud, kata Rasulullah, bukanlah yang saya maksud adalah halakoh kosos tukang cerita. Walakin ini hilakol fikhi. Tapi yang saya maksud adalah hilakol fikhi. Lingkaran-lingkaran halakoh yang sudah dipelajari. Oke. Ya. Mobil hadis. Dalam hadis dikatakan, Inna Allah Ta'ala, Inna lillahi ta'ala malaikatan sayyahina bil hawa. Sesungguhnya itu bagi Allah. Adapun malaikat-malaikat yang sayyahin berkeliling. Sayyah, berkeliling. Fil hawa. Sa'eh itu turis. Sahayasihu. Asihu fil ardi. Berkeliling kamu di muka bumi. Sayyah. Asihu mubalaghah. Malaikat-malaikat yang suka berkeliling. Fil hawa. Di udara. Siwa malaikatil khalqi. Selain malaikat pencipta, malaikat yang tugasnya menjaga makhluk. Idza ra'au majalis dzikri, apabila melihat mereka malaikat yang keliling tadi melihat akan majlis-majlis zikir, yunaji ba'dun ba'dun, maka akan memanggil, menyeru sebagian malaikat itu kepada sebagian yang lain, halummu ila bughiyatikum. Ala itu huruf tanbih untuk mencari perhatian. Ala halummu ila bughiyatikum, kemarilah kepada bughyah, kepada apa yang kalian cari. Ini loh majelis yang kalian cari. Jadi kalau ada satu malaikat yang berkeliling nemu majelis zikir, dia manggil teman-temannya sesama malaikat yang sayangi tadi. Ke sini. Ada majelis zikir. Fayatunahum, maka mereka mendatangi mereka ini mendatangi daripada malaikat yang memanggil tadi, yahufuna atau mendatangi orang-orang yang ada di majelis
Majelis ilmu itu tadi, yahufuna bihim, mereka berkeliling mengelilingi mereka, yastami'un, mereka ikut menyimak. Ya, jangan tanya kalau bahasa Indonesia gini paham enggak kita malaikat itu, atau bahasa Madura paham enggak malaikatnya itu. Nah, jangan tanya begitu. Kalau manusia saja punya alat ya, bagi Allah Ta'ala lebih canggih lagi alatnya. Ala fadhkuru wa ta'ala wa zakiru bi anfusikum. Ketahuilah, fadhkurullah, ingatlah oleh kalian Allah Ta'ala, dan zakiru, ingatkan diri kalian. Atau naskah lain, wadhkuru, di naskah lain, wadhkuru bi anfusikum, itu bahasa zakiru. Atau wadhkuru, zakiru bi anfusikum. Ya, ingatkanlah diri kalian. Fanukila dzalika ila mataro aktsarul mu'adib bi hadza zaman yu'adibuna alaih. Maka dinukil istilah majalis zikri yang asalnya itu adalah halaqah ilmu, berbicara tentang halal dan haram, mengingatkan orang kepada Allah, lingkaran halaqah yang mengingatkan orang di situ kepada akhirat. Nukilah, dipindah makna yang bagus itu ila mataro, kepada apa yang kau lihat, aktsarul mu'adi, kepada kebanyakan para pemberi mau'izah di zaman, di zaman ini zaman Imam Ghazali 900 tahun yang lalu. Bagaimana zaman kita, yu'adzibuna alaihi, yang mana mereka para mu'ad, para pemberi jangan merutinkan atasnya. Apa itu? Wawal qasas, itu cerita-cerita, asy'ar, syair-syair, syatah, tomat. Syatah tomat ini nanti akan dibahas apa syatah dan tomat itu. Syatah tomat ini istilah sufi sebetulnya, tapi kadang bahasa itu digunakan oleh orang awam meniru para sufi. Syatah dengan tomat. Syatah itu kadang-kadang ungkapan perasaan orang yang saleh dalam mengungkapkan mengungkapkan cita rasanya, dia kadang-kadang menggunakan suatu ungkapan-ungkapan tentang cinta, tentang itu syatah. Tomat itu kadang itu lebih kepada ungkapan yang ada beberapa yang ada makna yang mendalam. Dan di situ khawatir kalau tidak ditafsiri maka itu akan membawa kepada pemahaman yang salah. Itu tomat. Nanti ya tomat, ya. Bukan tomat. Kalau tomat itu tobat, kumat itu tomat. Apa? Ya syatwa itu ungkapan kecintaan ketika datang hal dia. Nanti akan dibahas satu-satu itu. Hah? Kosof tolaan. Syatwa itu. Pak Ahmad. Kurang kopinya itu Ahmad. Toh. Itu bahasa Amiyah, bahasa guyon. Artinya bergurau. Jadi paham ya alurnya ya. Jadi beliau itu masih menukil keutamaan zikir dan zikir baik dari Quran maupun dari hadis. Majelis zikir yang begitu bagus itu nanti maknanya dipelesetkan dengan makna yang lain. Akhirnya majelis zikir sekarang pengajian. Lihat, gampangnya di lingkungan kita ngaji. Isinya apa? Banyak. Padahal ngaji gak judulnya. Isinya ludrukan, soto. Istinya banyak lah. Dari awal sampai akhir nggak ada ngaji. Itu gampangannya yang kita lihat. Nah, mereka ini beliau Imam Ghazali itu menguliti yang ada di zaman beliau. Gampangannya bahasa sekarang kan majelis zikir, majelis ilmu yang asalnya bagus, hanya dipindah istilah majelis zikir dan majelis ilmu itu kepada majelis yang seperti Sholawatan bagus. Nah, dipindah jadi konser syar'i. Konser. Wah, itu contoh perubahan makna atau pergeseran makna al-zikir wa tadzkir itu. Yang asalnya bagus dulunya, bisa bagi zaman sahabat, zikir wa tadzkir itu majelis ilmu, majelis haram, dipindah kepada majelis yang isinya cuma cerita, cuma syair, cuma ngebanyol, cuma show, pertunjukan. Lihatlah, saya nggak mau nyebut satu persatu dai-nya siapa yang melakukan. Terus tahu sendiri, lihat di YouTube.
Tapi bahkan untuk menyandang nama dai sendiri kayaknya nggak pantas. Karena dai itu menyeru kepada Allah. Orang menyeru tambah orang tambah kopla. Kira-kira apa masa pantas disebut dai? Ya itu yang laris. Kenapa laris? Karena hukum ekonomi, supply and demand. Gitu. Ada permintaan, ada penawaran. Karena permintaannya dimasakan banyak begitu, akhirnya ikut pasar. Kan gitu. Si dai ini ikut apa kata pasar, hanya bukan dakwah lagi. Kalau lagi tuh takut ada payung. Dan diundang. Coba ngaji serius, ada payung. Dan alhamdulillahnya saya nggak ditaruh di situ. Alhamdulillah kita syukur sama Allah, kita ditaruh di ngaji. Karena pernah ada yang undang seperti itu ya, tak bilang saya ngaji loh ya, saya enggak kapok ya sakarepmu siapa suruh ngundang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.